الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Hari ini kita ngaji bareng. Ini nikmat yang sangat besar sekali. Bayangkan Rasulullah SAW itu tidak pernah disuruh meminta tambahan harta, tidak pernah disuruh meminta tambahan jabatan. Tapi Allah mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, wa qul rabbi zidni ilman. Katakan, wahai Rabbku, tambahkan buat aku ilmu. Orang yang ahli ibadah dengan orang yang berilmu, kata Nabi alaihi salatu wassalam, fadlul alimi alal abid ka fadli ala adnakum. Kemuliaan orang yang berilmu dibanding dengan orang yang ahli ibadah, perbandingannya itu, kalau ada orang berilmu terus ada orang ahli ibadah, itu perbandingannya seperti kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan orang yang paling rendah dari umat. Cuma kadang-kala kita ini meremehkan ilmu. Kita ibadah. Nah, kita hidup memang diciptakan untuk beribadah. Tapi sebelum beribadah, kata Allah Azza wa Jal, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmu dulu. Ketahuilah, belajar dulu bahwa la ilaha illallah. Karena banyak orang yang mengatakan la ilaha illallah, tapi perbuatannya bukan wujud dari la ilaha illallah. Kenapa? Karena nggak berilmu, nggak belajar. Ya, kebanyakan kita mungkin Islamnya keturunan. Bapak kita Islam, lalu kita Islam, alhamdulillah, itu nikmat dari Allah SWT. Tapi kita diperintahkan untuk belajar. Maka sekali lagi ana berterima kasih diundang di sini, bisa bertemu sama bapak-bapak, ibu-ibu ya. Semoga ini menjadi amal soleh kita bersama. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang beberapa hari yang lalu atau beberapa pekan yang lalu sempat ribut ya di Perancis. Kenapa sih mereka melakukan itu? Karena mereka nggak kenal sama Nabi kita Muhammad alaihissalam. Bayangkan, burung pun cinta sama Nabi Muhammad SAW. Onta-onta itu, para sahabat Nabi, kalau ontanya nggak nurut ya, sampai pernah suatu hari mereka mendatangi Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kita punya onta ini marah-marah, yang mendekat digigit, ditendang sama dia. Onta itu satu-satunya milik kami yang untuk menyirami kebun kami. Sampai masalah seperti itu mereka datang kepada Nabi SAW. Akhirnya Nabi berangkat bersama mereka menuju onta ini. Ketika Nabi mendekati onta tersebut sallallahu alaihi wasallam, kata pemiliknya mengatakan, hati-hati Rasulullah, kami takut engkau nanti dilukai sama onta itu. Subhanallah, tuh onta melihat Nabi alaihi salatu wasallam seperti seorang anak melihat ayahnya. Dia langsung datang, dielus-elus kepalanya sama Rasulullah SAW. Akhirnya dia diikat talinya, dijalankan untuk mengairi kebun itu. Maka kalau ada orang yang benci sama Nabi kita Muhammad SAW, perlu dimaklumi, mungkin dia nggak kenal sama Rasul SAW. Tugas kita mengenalkan Nabi kita Muhammad SAW kepada mereka. Tentunya tidak semuanya bisa ceramah, tapi semuanya bisa mengamalkan sunnah Nabi SAW.
Semoga salawat itu bersambung buat keluarga Nabi kita, buat istri-istri Nabi. Ibu-ibu nih kalau jadi istri Nabi kayaknya nggak ada yang kuat. Sebagian mungkin berpikir enak ya jadi istri Nabi alaihissalam. Ya, enaknya istri Nabi di dunia itu sallallahu alaihi wasallam jadi istri Nabi di akhirat. Itu enaknya. Jadi istri Nabi di dunia, semua istri Nabi di dunia itu adalah istri Rasul SAW di surga. Tapi nggak enaknya berjuangnya ketika di dunia. Bayangin nih, ibu-ibu kalau suaminya nggak bawa duit, kira-kira apa yang akan dilakukan ibu-ibu? Ustaz, kalau sehari nggak apa-apa Ustaz. 2 hari pulang nggak bawa duit, 3 hari, sebulan nggak bawa duit suaminya. Kira-kira ibu mungkin ke pengadilan agama gugat cerai, udahlah cari suami lain, suami kayak gini nggak bisa diandalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katanya istrinya Aisyah, marra hilalun thumma hilalun thumma hilalun wa lam yuqad fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nar. Berlalu 1 bulan. Nih kita sekarang tanggal berapa? Tanggal 28, 29? Rabiul Awal lah kita. Ini baru bulan Maulid sudah bulan. Gimana tanggal berapa kita? 29 ya, tanggal 29. Kita melihat bulan sabit masih di arah timur. Mungkin malam ini akan muncul di barat. Mereka menghitungnya dengan hilal. Berlalu tuh hilal. Lalu datang bulan sabit yang selanjutnya. Lalu datang bulan sabit yang ketiga. Dan di rumah Nabi alaihi salatu wassalam kompornya tidak hidup. Subhanallah jemaah. Itu manusia yang paling dicintai Allah jemaah. Orang yang paling indah yang pernah menginjakkan kakinya jemaah. Sedangkan kita bisa lihat hari ini kita di depan ibu-ibu, di depan anak, berbagai macam makanan. Dan itu pun kita masih sering mengeluh. Maka cobalah kita itu punya waktu ya membaca perjalanan hidup Nabi alaihissalatu wassalam. Buat yang ibu-ibu membaca perjalanan hidup istri-istri Nabi. Gimana sih menjadi istri Nabi? Kalau bicara pakaian, Aisyah radhiyallahu taala anha, dia tuh ingin ya berhias buat Nabi alaihissalatu wassalam. Tapi dia nggak berani minta sama suaminya. Dia tahu kondisi Nabi alaihissalatu wassalam. Akhirnya dia pinjem kalungnya Asma, pinjem karena dia ingin punya kalung gitu ya. Ketika Nabi pulang kelihatan cantik Aisyah nih, cuma dia nggak punya. Dia pinjem sama Asma, sama kakaknya. Berat. Dan pernah di rumah Nabi alaihissalatu wassalam nggak ada makanan, nggak ada makanan. Datang Nabi alaihissalatu wassalam ke rumah salah satu istrinya, hal min ta'am, ada makanan. Kata istrinya, nggak ada kecuali air. Apakah istri kemudian teriak-teriak, marah-marah? Enggak. Lalu kata Nabi SAW, idzan ana shaim, kalau gitu hari ini aku puasa. Seperti itu. Pernah suatu malam, Nabi datang tamunya di Masjid Nabawi. Yang namanya tamu biasanya dari luar kota. Jadi sebutan dhaif dalam bahasa Arab. Kalau kita mungkin mendengar hadis memuliakan tamu selama 3 hari, itu memang tamu yang datang dari luar kota. Kalau dari dalam kota namanya zair. Orang lagi ziarah lah, lagi berkunjung ke rumah kita, bukan bertamu. Karena kalau tamu haknya 3 hari 3 malam. Kita kasih kamar dia ya, kita kasih makanan semua dia selama 3 hari 3 malam. Ini tamunya Nabi SAW. Mau sholat isya, Nabi sempat tanya. Beliau ngirim salah satu pembantunya, coba berangkat ke rumah istri-istri Nabi. Dicari satu persatu. Nggak ada yang punya makanan. 9 istrinya nggak ada yang punya makanan. Setelah itu laporan, ya Rasul nggak ada. Yang ada cuma air. Masa tamunya mau dikasih air?
Lalu beliau bertanya kepada para sahabatnya, "Man yudhayyifu dhaifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Siapa yang mau menjamu tamunya Rasulullah SAW? Ana ya Rasulullah. Abu Talha. Habis sholat Isya dibawa ke rumahnya. Istrinya Abu Talha ini, subhanallah ya, kalau bicara wanita ya, mungkin jarang wanita kayak istrinya Abu Talha. Namanya Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ketika Abu Talha mau menikahi Ummu Sulaim, Abu Talha masih kafir waktu itu. "Ayo Ummu Sulaim, kau jadi istriku. Kau minta mahar apa sudah, aku kasih. Mau emas, mau perak, aku kasih." Kata Ummu Sulaim, "Ya Abu Talha, orang sepertimu nggak pantas ditolak." Baik Abu Talha, nggak pantas ditolak. Cuma yang jadi masalah, aku muslimah, engkau kafir, kata dia. Kalau engkau masuk Islam, aku ridho Islammu sebagai mahar. Masuk Islam dalam tolak. Sampai dikatakan mahar yang termulia itu maharnya Ummu Sulaim. Ketika sampai ke rumahnya, Abu Talha mengatakan kepada istrinya, "Ummu Sulaim, akrimi dhaifa Rasulillah." Engkau muliakan tamunya Rasulullah SAW. Ini bukan tamuku gitu, ini tamunya Nabi SAW. Jadi harus dimuliakan lebih daripada memuliakan tamunya kita. Apa kata istrinya? "Ya Abu Talha, kita nggak punya makanan di rumah, kecuali makanan buat anak kita." Apa yang dikatakan suaminya? "Sudah, engkau tidurkan anak-anak." Anak-anak itu kalau dibikin ngantuk, kadang-kala tidur, belum makan pun tidur. Kata Abu Talha, engkau bikin tidur anak-anak, makanan itu engkau siapkan, engkau suguhkan ke tamu. Makanannya nggak banyak. Yang namanya makanan nggak banyak, tamu biasanya kan nggak enak mau makan. Cuma sedikit ya, buat keluarganya apa gitu loh. Abu Talha mengatakan, "Nanti Ummu Sulaim ketika engkau suguhkan makanan," biasanya orang Arab tuh kalau makan satu nampan bareng-bareng tuh, dia makan sama tamu. "Nanti ketika engkau sudah suguhkan, aku bersama tamu makan, engkau pura-pura memperbaiki lampu. Lampunya kan dari minyak. Engkau pura-pura memperbaiki lalu kau matikan." Subhanallah. Abu Talha itu makan sama tamu. Yang makan makanan itu semua tamunya. Jadi dia makanan itu digerakkan ke depan tamunya. Tamunya merasa makanannya ada terus kan? Sampai habis. Siapa yang tahu jamaah kejadian itu? Gak ada yang tahu. Tapi Allah tahu. Keesokan harinya sholat subuh dibawa tamunya ke Masjid Nabawi, sholat subuh berjamaah, berjumpa dengan Nabi SAW. Lalu Nabi mengatakan, "Ajiballah min sani'ikum." Allah tuh takjub dengan perbuatan kalian berdua tadi malam. Takjub. Beginilah tatkala suami istri ini satu visi dan misi. Istri-istri Nabi Masya Allah. Namun pernah istri-istri Nabi itu, ya namanya manusia, kok melihat sahabat-sahabat yang lain hidupnya senang ya, mereka punya ini punya itu, akhirnya mereka pernah menuntut tambahan nafkah kepada Nabi SAW. Karena tuntutan itu akhirnya Nabi SAW mendiamkan istrinya selama 1 bulan. Ibu-ibu ada yang pernah didiamkan sama suami? Ibu-ibu? Nggak ada. Suaminya baik semua ya. Atau ibu-ibunya yang mendiamkan bapaknya gitu. Sebaliknya. Nah, itu sebulan Nabi SAW mendiamkan istrinya. Sampai akhirnya di kota Madinah tersebar berita Rasulullah SAW menceraikan istri. Ini namanya isu jamaah. Dulu belum ada media sosial ya, tapi udah tersebar Nabi menceraikan istri. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang
menjumpai Nabi alaihi salatu wassalam. Ya Rasulullah, apakah benar engkau menceraikan istri-istrimu? Kata Nabi, "La, tidak." Allahu Akbar. Artinya Umar sudah bergembira. Berita itu hoax ternyata. Setelah sebulan penuh, turun firman Allah di surat Al-Ahzab ayat 27-28. Mungkin sekarang yang punya handphone dilihat tuh, supaya kita nggak dengar doang. Kita ini dengar ustadz mantuk-mantuk gitu ya, mantuk-mantuk nggak tahu ustadznya ngantuk apa-apa. Maka coba dibuka. Sekarang nggak ada alasan nggak punya Quran, semua di handphonenya ada Qurannya. Di surat Al-Ahzab ayat 27-28. Nah, 28-29. Surat Al-Ahzab ayat 28-29. Siapa yang mau bacain? Tafadhal ibu, ada yang mau membaca? Nah, silahkan dibaca sama artinya. Ini mic-nya mungkin bisa nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha wa ta'alaina ummatikunna wa usirrihkunna sarahan jamila. Ya, yang ayat 29. Dibaca artinya enggak apa-apa. Dibaca artinya dulu enggak apa-apa. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Ayat selanjutnya 29. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad-daral akhirata fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Dan jika menginginkan Allah dan Rasulnya dan negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang benar bagi siapa yang berbuat baik di antara kamu. Barakallahu fiik. Nah, bayangkan ya, jazakallah khair, syukran. Itu Nabi alaihi salatu wassalam memanggil istrinya satu persatu. Dimulai dengan Aisyah. Ya Aisyah, dibacakan ayat ini. Engkau coba musyawarah sama bapak. Engkau memilih Allah dan Rasulnya atau engkau memilih kehidupan dunia? Kata Aisyah, ya Rasulullah, apakah perlu aku musyawarah sama bapakku dalam urusan memilih engkau atau kehidupan dunia? Enggak mungkin. Aku memilih engkau. Tapi apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, tapi kalau istri-istrimu nanti tanya yang lainnya, jangan dikasih tahu ya kalau aku milih engkau. Subhanallah. Tapi kebanyakan kita itu memilih kehidupan dunia. Tadi Ana sampaikan suami istri ini harus menyamakan visi dan misi. Rasulullah SAW ketika membacakan ayat ini karena melihat ada visi yang sudah menyimpang. Awalnya ketika menikahin mereka visinya akhirat. Tapi di tengah jalan visinya menyimpang, harus dimasukkan lagi. Maka suami istri perlu. Kadangkala suami mungkin yang melihat istrinya seperti itu. Atau istri yang melihat, aku punya suami Ustaz kok kayaknya udah lupa sama sholatnya. Udah gak pernah ngaji lagi sekarang Ustaz. Habis isya pulang kerja gak balik-balik. Malam balik-balik. Padahal dulu sering puasa Senin Kemis Ustaz.
sering ngaji bareng, sholat tahajud bareng. Maka sang istri pun perlu duduk sama suami, ya bang, abang ini gimana? Mau kemana sekarang ini? Keluarga ini mau dibawa kemana sebenarnya? Maka ini penting. Dan kebanyakan kita menikah itu nggak sekolah pernikahan. Kalau mungkin KUA, okelah, mereka memang orang-orang yang belajar agama, yang belajar untuk menikahkan orang. Tapi kalau di imigrasi ini kayaknya belajarnya untuk deportasi orang, itu siap gitu. Jadi ilmu itu punya untuk memberangkatkan orang-orang. Baik, ahibatifillah, jamaah rahimakumullah ya. Mungkin pengalaman pernikahan bapak-bapak, ibu-ibu jauh lebih panjang daripada anak. Tapi kalau secara belajar, mungkin anak belajar tentang apa sih kewajiban seorang wanita. Kita mau belajar kewajiban wanita, apa kewajiban bapak-bapak, ibu-ibu? Bapak-bapaknya nggak banyak soalnya di sini, cuma 1, 2, 3, 4. Cuma ada 7. Taib. Yang jelas, ketika ana berbicara tentang kewajiban ibu-ibu, Allah Azza wa Jalla mengatakan walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Perempuan-perempuan itu memiliki hak yang setara dengan kewajibannya. Jadi kewajiban perempuan ini juga menjadi haknya ibu-ibu atas para suami. Namun tatkala ibu-ibu, ana mau bicara kewajiban ibu-ibu bentar lagi. Tatkala ibu-ibu merasa ustadz suami ana yang kayak gini kayak gitu, artinya ibu tidak mendapatkan hak sebagai seorang istri. Apa yang harus dilakukan agar rumah tangga ini tetap berjalan? Tatkala ibu-ibu tidak mendapatkan apa yang diinginkan, minta haknya sama Allah SWT. Ini yang kadang-kala kita lupa. Ketika Rasul SAW menceritakan akan ada pemimpin-pemimpin yang zalim, akan ada pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang pilih kasih, pemimpin-pemimpin yang dia meminta haknya kepada rakyatnya tapi tidak melaksanakan kewajibannya. Apa kata Nabi SAW kepada para sahabatnya? A'tul ladzi 'alaikum. Berikan hak-hak mereka yang itu kewajiban kalian. Udah, berikan. Terus kita ya Rasulullah, kalian minta hak kalian sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita punya prinsip itu dalam rumah tangga, jadi tidak selalu menuntut hak kita. Laksanakan kewajiban, urusan hak nggak dikasih sama suami, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Allah tuh lebih baik daripada suami ibu-ibu. Kita itu kalau berharap sama manusia yang ada sakit hati, loro hati. Dan anak rasa ibu-ibu sering sakit hati sama suaminya. Sering apa enggak ibu-ibu? Enggak tahu, ibu-ibunya malu gitu ya. Tapi kalau bapak-bapak sering sakit hati sama istrinya, kadang kala gitu kan. Nah, barakallahu fikum. Taib. Hak yang pertama, hak suami berarti kewajiban ibu. Perempuan itu harus taat dan patuh sama suami. Wajib. Masya Allah, tuh bapak-bapaknya. Itu sebuah kewajiban. Bukan hanya ke manten baru. Biasanya dulu waktu masih manten anyar, Masya Allah, dengar taat sama suami gitu kan. Setelah lama-kelamaan kayaknya hilang itu. Mulai berani bantah sama suami. Maka ibu-ibu, sami'na wa ata'na. Dapat apa Ustaz kita kalau sami'na wa ata'na? Kata Rasul SAW, idza shallatil mar'atu khamsaha. Kalau wanita sholat yang 5 waktu, udah gak sholat sunnah, cuma sholat wajib aja dia. Wasamat syahraha, dia puasa di bulan Ramadan, selesai, dia hanya Ramadan, gak ada puasa Senin Kemis sama sekali, puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, wa ata'at zaujaha, dia taat sama suaminya, taat patuh sama suaminya.
Yang keempat, wa hafizat farjaha, dia jaga kehormatan dirinya, dia jaga kemaluannya. Akan dikatakan kepada perempuan ini, udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Akan dipersilahkan bagi perempuan ini untuk masuk surga dari pintu mana saja. Bayangkan, pintu surga ada berapa? Itu pintu neraka. Ini kalau sudah salah pintunya, kayaknya persiapan jemaah. Itu tuh jangan sampai salah. Pintu neraka ada 7, pintu surga 8. Kurang 1 mlebu neraka engko. Kalau kurang 1 itu bisa masuk neraka kalau kurang 1 jemaah. Karena beda pintu gitu loh. Nah, dan 8 pintu ini Allah sediakan untuk amalan-amalan khusus. Ada pintu sholat, hanya untuk orang yang rajin sholat sunnah. Ada pintu puasa yang namanya Ar-Rayyan, hanya untuk orang yang rajin puasa sunnah. Bukan puasa Ramadan, puasa sunnah. Kemudian ada pintu ilmu, ada pintu haji, ada pintu jihad fi sabilillah, ada pintu Al-Aiman. Pintu kanan itu buat orang-orang yang masuk hisab yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ada pintu berbakti sama orang tua. Ini perempuan hanya dengan sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, taat sama suami, menjaga kehormatan dirinya, dia boleh masuk dari pintu mana saja. Pokok taat. Ini yang jadi masalah, taat sama suami ini kadangkala berat, jamaah. Makanya taat sama suami. Apapun yang diperintahkan suami, selama tidak bertentangan dengan perintah Allah, selama tidak bertentangan dengan fitrahnya. Soalnya ada suami yang karena dengar hadis ini, pulang melihat musim hujan bocor, bu, nanti naik ke atas tuh. Iku bocor, bu. Kira-kira wajib taat apa enggak jemaah? Kalau wajib taat iso gelundung dari sama istrinya. Nah, artinya ada hal-hal yang memang enggak, ini yang bertentangan dengan fitrahnya ya. Umpamanya suami mau berangkat kerja, ibu itu ana lihat mobil itu bannya kempos itu. Coba diganti bannya itu. Nanti pulang kerja sudah ganti itu bannya. Ya enggak lah, ada hal-hal yang memang bukan fitrahnya wanita. Tapi selama fitrahnya wanita dan dia mampu melakukan itu, wajib taat. Yang kedua, istri wajib menggauli suaminya dengan baik, memberikan pelayanan kepada suaminya. Di antara pelayanan yang ditekankan sama Rasul SAW itu masalah ranjang. Subhanallah ya. Banyak laki-laki itu marah sama istrinya gara-gara masalah sepele, padahal bukan masalah ini sebenarnya. Ana sering ketemu sama laki-laki yang ya mengadukan istrinya, istri ana nggak nurut ini itu. Ujung-ujungnya ternyata masalah ranjang. Dia nggak dilayani, istrinya capek, istrinya ini itu macam-macam. Padahal Rasulullah SAW menekankan hal ini. Kenapa? Karena salah satu tujuan pernikahan adalah menjaga kemaluan, menjaga kehormatan diri, melampiaskan syahwat. Bahkan Nabi SAW mengatakan, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Kalian itu mendatangi istri kalian dapat pahala sedekah. Bayangkan suami menggauli istrinya, selesai itu dia dapat pahala sedekah. Para sahabat heran, ya Rasulullah, alaika salatu wassalam ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr. Ya Rasul, gimana kita itu sedang dapat pahala sedekah? Gimana? Apa kata Nabi SAW? Ara'aita law wada'aha fi haram. Menurut kalian gimana kalau syahwatnya itu dilampiaskan di tempat yang haram? Dosa enggak dia? Dosa. Begitu pula tatkala dia melampiaskan di tempat yang halal, maka dia dapat pahala sedekah. Maka
Tolong hal ini diperhatikan. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, idza da'ar rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat. Kalau seorang suami memanggil istrinya ke ranjangnya. Jadi dulu orang Arab itu, suami punya ranjang sendiri, istri punya ranjang sendiri, anak punya ranjang sendiri, pembantu punya ranjang sendiri, tamu punya ranjang sendiri. Kenapa? Kadangkala istri ini kan punya anak kecil, punya anak bayi. Dia nyusui di ranjangnya dia tuh. Kadangkala suami ya tahu istrinya sedang nyusuin. Kalau dipanggil sama suaminya ke ranjangnya, lalu dia menolak, cuma dada-dada, tidak mau gitu ya. Seperti itu. Fabata ghadban, lalu suaminya marah ya. Maka tuh perempuan dilaknat malaikat sampai pagi. Sampai pagi. Kenapa? Karena hal ini menyebabkan suami pikirannya nanti rusak. Mikirkan ini, itu, dia keluar rumah ngelihat istrinya tetangga, ya Allah, kata dia. Betul, karena tidak terlampiaskan syahwat. Wah, subhanallah jemaah ya. Yang namanya melampiaskan syahwat ini menjadi salah satu tujuan pernikahan. Ada kejadian di Sudan. Kita dulu punya kawan dari Sudan waktu kuliah di Madinah. Dia cerita, ada seorang hakim. Seorang hakim ini lagi persidangan, dia lihat ternyata salah satu terdakwahnya ini cantik sekali. Sedangkan Rasul SAW mengatakan, idza ra'ar rajul, kalau seorang itu melihat perempuan yang kemudian membangkitkan syahwatnya, falyarji ila ahli. Apa kata Nabi SAW? Pulang ke rumahnya. Kenapa? Fa innal ladzi biha mithl ladzi biha. Yang ada di perempuan yang dia lihat sama persis dengan yang ada di istrinya. Cuma setan menggambarkan, wah gitu ya. Akhirnya ini hakim, karena melihat itu, dia skors sidang 1 jam skors. Pulang hakimnya. Pulang ke rumahnya. Gimana kalau pulang ke rumahnya tahu-tahu istrinya nggak ada di rumah, yang ada pembantu. Nah, ini biar bahaya karena dia sedang ingin melampiaskan syahwatnya. Makanya sampai rumahnya selesai dia urusan sama istrinya, berangkat lagi ke pengadilan, datangkan tuh perempuan itu udah nggak ada lagi nafsu itu. Selesai. Karena sudah tersalurkan. Makanya kenapa Nabi SAW marah kepada perempuan yang tidak mau melayani suaminya. Karena itu menyebabkan kerusakan nantinya. Suaminya berzina, ini, itu, macam-macam. Bahkan Nabi SAW mengatakan, idza da'ar rajulu imra'atahu faltujibhu wa in kanat 'ala tanur. Apabila seorang perempuan dipanggil sama suaminya, panggil keranjangnya ini, hendaklah menjawab panggilan suaminya walaupun dia sedang di depannya tungku, tumang. Kalau sekarang orang sedang depan kompor tinggal dimatikan. Kalau dulu ini gimana mau dimatikan? Ngidupinnya aja susah gitu loh. Mau dimatikan, tapi itu pun diperintahkan untuk menjawab. Oh gimana Ustaz kalau gosong nanti Ustaz masakannya? Ya urusan suami. Kalau mamai tahu-tahu ayamnya gosong. Loh kok gosong? Ya gara-gara dipanggil abang tadi. Jadinya kayak gini gitu. Artinya itu terjadi ada sebabnya. Nggak masalah. Karena urusan makanan bisa diselesaikan, tapi urusan syahwat itu berat. Karena suami nggak punya tempat lain menyalurkannya kecuali kepada istrinya. Hendaklah dijawab. Ini perintah Nabi SAW. Dalam hadis lain dikatakan, wa in kanat ala qatab, walaupun perempuan sedang di atasnya onta. Naik onta itu susah. Gimana tahu-tahu perempuan sudah di atas onta, suaminya mengatakan, sini. Dia sudah, ya Allah. Nah, itu kadang-kala terjadi. Kalau sekarang di atas mobil tinggal matikan, turun. Di atas motor turun. Dulu di atasnya onta pun suruh turun sama Nabi SAW. Jadi Nabi SAW menjaga masyarakat dalam kesuciannya. Baik, itu masalah yang perlu diperhatikan oleh wanita. Yang ketiga,
Berbicara hak suami ini, hak suami harus dilayani dengan benar juga dalam urusan penampilan istri. Ketika Nabi ditanya alaihi salatu wassalam, man khairun nisa, siapa wanita yang terbaik? Sekarang kalau kita lihat wanita terbaik, mungkin di dunia ini ada Miss Universe. Indonesia ada Miss Indonesia, di Jawa Timur ada Miss. Mereka bukan orang baik-baik sebenarnya. Karena orang baik itu adalah yang menjaga kehormatan dirinya hanya untuk suaminya. Siapa wanita yang terbaik? Yang pertama kata Nabi SAW, allati idza nadharta ilaiha sarratka. Yang kalau engkau memandang kepada dia, dia menyejukkan hati. Nih, apakah ibu-ibu sudah menyejukkan hati suami? Atau sudah bikin sumpah suami? Nah, jamaah, banyak perempuan ini kalau di rumahnya, ya Allah, pakai daster, bau ikan, ini itu, sama sekali. Nah, ini banyak terjadi. Bahkan perempuan itu kadang-kadang nggak pakai lipstik dalam rumah, nggak pakai ngirit, subhanallah. Kalau keluar rumah boros gitu kan. Untuk suaminya irit, padahal yang membelikan semua itu suaminya. Tapi dia bersolek buat tukang becak. Nah, tukang becaknya nggak ikut belikan lipstik, enggak. Tapi dia bersolek buat tukang becak. Kalau dia naik becak, senyum-senyum sama tukang becak. Sama istrinya merengut sama istrinya. Ini perlu diperhatikan. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau dilihat menyenangkan hati. Jadi pertama suami datang ke rumah, hendaklah istri selalu ada di depan pintu. Ada seorang suami mengatakan, Ustaz, istri ana alhamdulillah selalu di depan pintu. Soalnya ana dikunci pintu. Jadi dia nggak bisa masuk rumah kecuali dia dulu bukain pintu. Ada yang seperti itu. Tapi enggak, ada perempuan yang tahu istrinya akan pulang jam sekian. Sebelum suaminya mau pulang jam 4. Sebelum suaminya ketuk pintu itu sudah dibuka. Istrinya sudah menunggu. Subhanallah jemaah. Benar-benar istri yang soleha. Dengan parfum ya. Dengan bersolek dia buat suaminya. Karena terus terang di Indonesia ini kayaknya perempuan itu bersolek kalau keluar rumah. Apalagi kalau kondangan. Itu kadang-kala dia panggil juru rias. Dipanggil. Kadang-kala nih perempuan berangkat ke salon. Bukan untuk suaminya. Bukan. Untuk siapa? Untuk tukang foto. Ya, untuk tukang foto lagi. Na'udzubillah. Iya jemaah, ini masalah. Jadi suaminya, kenapa suami ini akhirnya nggak betah di rumah? Gara-gara dia kalau nih sama istri berangkat ke kondangan, lihat istrinya cantik banget, sampai rumah langsung wudhu istrinya, langsung dihapus semuanya. Sang suami sopoy. Kadang-kadang dia, soalnya betul ada perempuan yang bersolek jadi cantik sekali, tapi ketika dibuka sampai suaminya. Nah, maka ini jadi pelajaran. Rasul SAW mengatakan itu. Beliau mengajarkan istri itu harus cantik. Jadi ketika suaminya datang, hendaklah dia pakai, dia bersolek. Jangan sampai suami, ini setelah kajian ini, jangan ada lagi suami yang tanya sama istrinya kalau cantik mau kemana. Kadang-kadang kalau ngelihat istrinya cantik, loh mau kemana? Karena di rumah nggak pernah cantik dia. Pokoknya cantik mau keluar ini mau keluar. Nah, maka pakaian hendaklah pakai pakaian yang bagus. Kemudian banyak perempuan setelah menikah itu nggak perhatian sama tubuhnya, nggak perhatian lagi sama tubuhnya karena sudah laku. Dulu ketika belum laku, masya Allah dia jaga makan ini. Sekarang
Subhanallah, lewat bakso, semua dimakan. Nah, ada perempuan-perempuan yang seperti itu. Ya, katanya ketika nikah 48 beratnya. Setelah menikah 84. Dan dia sama sekali biasa-biasa aja. Sudah turun lagi, alhamdulillah. Nah, karena takut suaminya kawin lagi, akhirnya dia menurunkan badannya. Terus terang, godaan terbesar laki-laki itu adalah perempuan. Sampai Nabi SAW mengatakan, ma taraktu fitnatan asyadda 'ala rijali minan nisa. Aku tidak meninggalkan ujian yang lebih berat buat kaum laki-laki lebih dari perempuan. Ketika dia keluar rumah, dia melihat perempuan-perempuan yang cantik di sana. Di tempat kerjanya seperti itu. Sampai rumahnya nggak ketemu yang cantik. Nah, kita harus lebih cantik. Nah, jadi iya, itu masalah. Jadi ketika perempuan sudah berusaha untuk melayani suaminya dengan baik, lalu suaminya tetap jelalatan, maka ya ini yang namanya buaya darat. Ada yang seperti itu. Itu buaya darat, hobi makan gitu kan. Semua dimakan. Nah, ini tetap ya, artinya begini. Istri laksanakan tugasnya. Suami punya kewajiban nantinya. Yang tadi semuanya sebenarnya punya kewajiban yang sama di depan Allah SWT, menundukkan pandangan ya. Ketika melihat perempuan yang cantik, makanya yang harus dilakukan suami melihat perempuan yang cantik, apa yang dia lakukan? Pulang. Jam kantor rusak, ya izin sama bapak, boleh kan? Walaupun jam kantor. Nah, tinggal izin. Boleh. Makanya istri kalau lihat suaminya pulang jam kantor, itu jangan marah-marah sama suaminya. Makanya dia, oh alhamdulillah, suami ini suami yang soleh. Ketika jam kantor dia pulang hanya untuk menyalurkan syahwatnya, terus dia balik lagi ke kantor. Maka Nabi berpesan itu, berpenampilanlah yang cantik, yang indah buat suaminya. Kemudian melayani suami. Ibu-ibu ketika suaminya pulang, biasanya tanyanya apa sama suami? Tanya apa? Tanya apa? Oh, mau makan, Masya Allah. Alhamdulillah ada istri yang kayak gitu. Tapi banyak istri kalau suaminya pulang ditanya, dari mana bang? Dari mana? Dari tempat kerja lah. Makanya pertanyaan dari mana ini nggak perlu lagi ditanyakan kepada suami. Kenapa suami lebih senang makan di warung daripada di rumah? Karena kalau dia masuk restoran nggak ada yang tanya dari mana. Ditanya apa? Mau apa? Ditanya mau apa? Ini yang ditanyakan istri. Ketika suami pulang, bukakan pintu, tanya, abang mau apa? Yang panas, yang dingin? Masya Allah, semuanya siap. Itu suami kayak gitu, insya Allah nggak keluaran rumah. Kalau dapat istri yang soleha. Ustaz, tapi suami anak, kita bicara suami nggak benar pun, bagaimana istri memperbaiki suaminya? Ya, ada perempuan yang karena suaminya nggak betah di rumah, dia berangkat ke tukang sihir, ke dukun. Ada yang akhirnya dia melakukan dosa besar, bahkan bisa jadi sampai keluar dari Islam. Terus gimana anak nggak kepingin suami anak ini kok kayaknya sudah mulai selingkuh? Apa yang dilakukan istri? Perbaiki suaminya. Nggak mau diperbaiki, tinggal suaminya. Bisa gugat cerai dia, tapi jangan melakukan dosa dengan berangkat ke dukun, berangkat ke penyihir supaya menundukkan suaminya. Dan itu terjadi di masyarakat kita nih. Walaupun anak lihat ya, waktu anak SD di Jember, karena anak lahir di Jember, kita tuh sering mau maghrib itu ngelihat panah api itu jemaah. Sering kita ngelihat itu. Sekarang udah jarang kita kelihatan. Nanti ada lampu oplik yang terbang.
Masih banyak penyihir. Dan sekarang penyihirnya mungkin berbaju ustadz. Kita sulit mau dapat dukun, itu sulit. Sampai anak punya tetangga meninggal sudah. Itu dia dukun, dia penyihir, tapi tulisannya ustadz. Rumahnya itu ustadz fulan. Kita pernah tanya sama putri dia, bapakmu sholat? Kata dia, tidak pernah sholat bapak. Tapi gelarnya ustadz. Maka tolong berhati-hati ketika seorang wanita tadi punya suami yang dikatakan mungkin matanya jelalatan, mungkin ini itu. Bagaimana sang istri menundukkan suaminya dengan sihir yang halal? Ya tadi dengan Masya Allah, dengan penampilan yang indah, ngomongnya yang enak, suaminya dipijetin ini itu. Setelah istri melakukan semua tugasnya dalam rangka memperbaiki suaminya, ternyata suaminya belum benar, ya di sini istri punya hak untuk gugat cerai. Punya dia hak untuk hal itu. Oh Ustaz, kasihan anak-anak. Iya. Perceraian itu memang perbuatan yang paling dicintai oleh iblis. Tapi kadangkala perceraian itu solusi untuk menyelamatkan anak-anak kita. Ada perempuan yang mengatakan, Ustaz, suami anak nggak sholat, narkoba, ini itu. Anak mau cerai, kesian sama anak-anak loh. Kalau kesian sama anak-anak, gugat cerai. Gimana anak-anaknya melihat bapaknya nggak sholat selama ini? Jadi apa tuh anak? Tumbuh besar di rumah yang bapaknya nggak pernah ngajak sholat, nggak pernah kelihatan sholat, jadi kayak bapaknya. Ketika engkau cinta sama anak-anak, pisahkan anak-anak dari bapaknya. Dan mungkin itu juga dapat memperbaiki bapak-bapaknya. Kadangkala ada suami-suami yang merasa istrinya nggak mungkin gugat cerai, karena istrinya butuh sama dia. Ya, seorang istri butuh sama suami. Tapi ingat, yang kasih rizki kepada istri ini bukan suami, Allah Azza wa Jalla. Kadangkala berpikir kalau cerai nanti makan apa, subhanallah. Kita dulu di perut ibu kita belum bisa berdoa, belum bisa berusaha, Allah kirimkan makanan. Ustaz, anak nggak sekolah ini itu. Kalau bicara rizki itu karena sekolah, bagaimana dengan keledai? Nggak bakal bisa dapat rizki. Rizki itu tidak ikut sekolah, tidak ikut ijazah, tapi rizki itu Allah yang membaginya. Maka kembali, istri laksanakan tugasnya. Kemudian kewajiban istri, nggak boleh memasukkan orang laki ke rumahnya kecuali dengan izin suami. Siapapun dia. Ketika datang orang mau masuk ke rumahnya, mau memperbaiki ini itu, tunggu dulu. Tukang-tukang kadangkala mau masuk rumah, telepon dulu sama suami. Bang, ini ada yang mau memperbaiki air di rumah. Gimana? Boleh masuk? Suami mengatakan, tunggu sampai aku datang. Ya udah, tunggu. Nggak boleh. Sedangkan sekarang Anda lihat laki-laki keluar masuk rumahnya perempuan, ya, tetangga-tetanggaan itu banyak terjadi perselingkuhan nggak ketahuan. Karena dianggap biasa, tonggoni ini itu. Apalagi ipar. Nabi SAW mengatakan, iyyakum wad-dukhul 'alan nisa, jangan masuk-masuk ke tempatnya perempuan. Jangan masuk-masuk. Akhirnya ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, ara'aital hamu, gimana kalau iparnya yang masuk? Kata Nabi SAW, alhamu al-maut. Kalau yang masuk ipar, selesai sudah urusan. Kematian yang datang. Apa maksudnya? Kalau ipar yang masuk, tetangga itu nggak ada yang curiga. Oh, iparnya. Sehingga perzinaan itu akan lebih mudah digarap sama iblis di sana. Sampai ada kejadian jamaah di Jeddah, Saudi sana. Ada seorang orang kaya dia. Kalau nggak salah dia pejabat di airport Jeddah. Dia punya anak 5. Akhirnya dia sakit, dia berobat ke Perancis waktu itu. Kemudian diobatin, salah satu hasil laboratorium dia itu nggak bisa punya anak. Loh, dok, aku punya anak 5 dok. Kata
tapi secara ini nggak bisa engkau punya anak. Mulai curiga sama istrinya dia. Aku kok punya anak 5 di rumah. Akhirnya tes DNA ternyata anak dia cuma 3. Yang 2 itu na'udzubillah hasil perzinaan sama adiknya sendiri. Kenapa? Karena keluar masuk biasa. Ipar. Minta antarkan ipar. Dibawa sama iparnya. Bukan mahram ini 2 orang ini. Maka kata Nabi SAW, ma khala rajulun bimra'atin illa wasyaitanu thalithuhuma. Tidaklah seorang laki-laki yang berduaan dengan wanita, yang ketiganya siapa? Syaitan. Makanya kalau ada orang lain nggak boleh, kalau ada laki-laki yang bukan mahramnya nggak boleh berduaan, kecuali ada orang lain. Maka hendaklah perempuan, para istri tahu dia menjaga kehormatan suaminya. Mau iparnya suami, mau adiknya suami, kalau dia mau masuk memang diperbolehkan sama suami, engkau masuk ke kamar selesai. Karena bahaya cuma. Dan kalau kita tahu Indonesia ini, kita itu sudah darurat seks bebas. Data dari Menkes sama perlindungan anak itu disebutkan kalau nggak salah 62,7 itu sudah na'udzubillah. Anak-anak itu sudah berzina. 62,7 anak-anak SMA. Kalau jumlahnya 100, na'udzubillah. Kira-kira berapa persen yang sudah berzina? Karena itu dianggap wajar. Maka tolong para istri, ketika dia sudah menikah, dia tahu nggak boleh dia memasukkan laki-laki ke dalam rumahnya kecuali dengan izinnya. Gimana Ustaz? Kalau di Facebook, ya ketika engkau sudah menikah, kawan-kawan yang memang tidak ada perlunya, mungkin perlu di-delete. Kenapa? Engkau sudah milik suamimu. Kecuali mahram-mahram dia ya, atau kerabat-kerabat dia yang memang dia untuk silaturahim sama mereka, ahlan wa sahlan. Karena kadangkala perempuan ini kalau lagi galau bikin status. Lagi galau, datang tuh buaya-buaya darat tuh. Kenapa engkau galau? Maka hati-hati. Itu beberapa kewajiban perempuan. Dan yang terakhir kewajiban istri adalah menjaga harta suami dan merawat anak-anak suami. Jadi kewajiban pendidikan itu sebenarnya bukan kewajiban sekolah. Makanya sekarang dengan corona ini subhanallah anak-anak sekolah di rumah, ibu-ibu akhirnya menghadapi kewajiban dia yang selama ini diserahkan kepada sekolah. Makanya banyak ibu-ibu yang stres katanya gara-gara anaknya di rumah. Tapi itu kewajiban. Sekolah selama ini hanya membantu. Yang wajib bukan sekolah. Yang wajib mendidik anak-anak adalah ya bapak ibu sebenarnya. Tapi kadang-kala kalau suaminya keluar bekerja, maka full menjadi tanggung jawabnya seorang ibu. Jaga anak-anak kita, jaga keluarga kita dari api neraka. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah wahai orang-orang beriman keluarga kalian dari apa? Dari kelaparan? Bukan. Dari kebodohan? Bukan. Tapi dari api neraka. Maka tolong ketika mendidik anak, kasih tahu dia bahwa ada kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan. Mungkin kita bisa masuk ke sesi tanya jawab. Nah, Anda persilahkan kalau ada yang ingin bertanya. Ibu-ibu pengen cerita konsultasi. Nah, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustaz. Jikalau seorang istri yang katakanlah tidak taat kepada suaminya, dengan contoh misalnya sulitnya memakai kerudung, kan dosa istri adalah dosa suami itu Pak Ustaz. Tapi sudah kita ingatkan berkali-kali, tidak selalu nggak melakukan aja gitu Ustaz. Nah, Apa yang harus dilakukan Pak Ustaz? Masya Allah.
Iya jemaah, ini bicara tugas suami menyelamatkan istrinya dari api neraka. Bagaimana istri yang tidak nurut? Allah Azza wa Jalla mengatakan di surat An-Nisa ayat 35, "Fa in khiftum syiqaq wallati takhafuna nusyuzahunna." Dan istri-istri yang kalian takut dia itu nggak nurut, nggak taat. Apa yang harus dilakukan suami? Ada 3 tahapan. Yang pertama, fa'idhuhunna, kasih nasihat. Tadi dikatakan dudukkan istrinya. Dan suami ini kalau ngasih nasihat istri, hendaklah nasihat itu dibungkus sama cinta. Karena kadang-kala suami ngasih nasihatnya marah-marah gitu loh. Rasul SAW ketika hendak memberikan nasihat kepada sahabatnya yang namanya Mu'ad, Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, "Ya Mu'ad, wallahi inni uhibbu." Wahai Mu'ad, demi Allah aku cinta sama engkau. Jadi ucapan cinta ini membuka hati orang yang akan dinasihati. Tapi kalau nasihatnya demi Allah aku nggak suka sama engkau, sudah nggak mau dengar dia gitu loh. Tapi mulai dengan cinta memberikan nasihat kepada istri. Kemudian cari waktu yang tepat. Kalau istri nggak mau, coba dilihat masalahnya di mana. Kadangkala masalahnya itu di iman, bukan masalah di hukum. Orang banyak tahu hukum tapi melanggar hukum. Masalahnya dia belum kuat keimanannya. Tugas suami bagaimana menumbuhkan keimanannya dahulu di istri, setelah itu diingatkan kembali sama hukum ini. Ini loh Allah yang nyuruh, bukan aku. Itu mungkin akan menumbuhkan keimanan istri. Salah satu yang menumbuhkan keimanan adalah umpamanya ziarah kubur. Maka bapak-bapak nih kalau istrinya minta ini, minta itu, bismillah, bawa ke mobilnya, bawa ke kuburan. Salah satunya untuk mengingat akhirat gitu loh, supaya dia ingat sama akhirat gitu. Itu tujuannya. Kemudian kalau nggak mau Ustaz, sudah usaha sudah maksimal, suami juga udah berdoa Ustaz, istri nggak mau. Yang kedua, pisah ranjang. Kata Allah, wahjuruhunna fil madaji. Pisah ranjang sama istrinya. Seorang perempuan itu ketika suaminya nggak mau menggaulin dia, maka dia akan berpikir, oh suamiku serius ini. Tapi kalau pagi dikasih nasihat, malam dikumpulin, ya suamiku butuh sama aku. Jadi nasihatnya itu mentah gitu loh. Jadi nasihatnya itu mentah. Makanya Allah ini Masya Allah ya. Ketika Allah memberikan ayat seperti itu. Karena ini memang untuk menunjukkan keseriusan. Bisa ranjang. Nabi SAW sebulan gak digaulin istri. Ditinggalkan. Setelah sebulan, kasih nasihat lagi. Gimana engkau? Milih Allah atau engkau milih kehidupan dunia? Suami serius gitu. Untuk yang ketiga memang Allah mengatakan wadribuhunna. Kalau nggak mampu, mungkin dipukul mereka. Kalau memukul memang ada manfaatnya. Kalau nggak ada, kayak sekarang ini, antum di penjara, KDRT mukul istri, maka nggak boleh. Dan memukul istri, kalau ada suami yang memukul istri dengan dalih ayat ini, boleh sebenarnya. Tapi memukul yang tidak melukai, memukul yang tidak mematahkan, dan tidak boleh memukul wajah. Mungkin jarinya dipukul ya. Ketika suami yang baik kemudian dia menyentil tangan istrinya, itu sang istri tahu, oh suamiku benar-benar marah sama aku. Tapi kalau sudah biasanya, aduh nggak ada pengaruh sama dia. Jadi mungkin seperti itu cara suami untuk menasehati istri ya. Kemudian juga kadang-kala kita perlu membawa istri kita itu ke tempat pengajian. Jadi suami itu tuntun. Katakan kepada istrinya, istriku, aku ini nggak punya ilmu, aku nggak pernah mondok, nggak pernah apa. Tapi kalau aku ditanya sama Allah nanti, apakah aku sudah ajarkan tentang urusan Allah kepadamu? Aku bisa jawab, aku sudah bawa engkau ke majelis ilmu ini. Yuk kita dengar bersama. Itu menjadi salah satu sarana untuk ngajarin istri kita. Soalnya banyak perempuan kalau suaminya ngasih tahu nggak percaya sama suaminya dia. Iya, walaupun suaminya ustadz pun nggak percaya. Tapi kalau ustadz yang nyampaikan kadang-kadang baru mau dengar ya gitu kan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam, tafadhal. Tafadhal Ibu.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Biasanya dalam rumah tangga itu tidak hanya suami dan istri, tapi juga Iya, terdengar Ibu. Terdengar. Nah, biasanya yang jadi garis besar adalah hubungan dengan sesama anggota keluarga. Salah satunya adalah ibu mertua. Nah, biasanya sering terjadi konflik seperti itu. Meskipun kita memahami bahwasanya seorang suami itu adalah memiliki kewajiban untuk tetap taat kepada ibu meskipun sudah berkeluarga. Nah, ini bagaimana Ustaz untuk menghindari adanya konflik dengan ibu mertua demi menjaga hubungan baik dengan suami dan juga dengan mertua. nah, Masya Allah. Subhanallah jamaah. Ujian orang itu beda-beda. Ada yang dapat mertua baik sekali, bahkan menantunya lebih dicintai daripada anaknya sendiri. Ada yang seperti itu. Tapi ada yang dapat mertua na'udzubillah min dzalik, nggak ada benernya menantu. Ini salah, itu salah, macam-macam. Di antara hak seorang istri, hak itu tempat tinggal. Ketika dia tinggal sama mertua, kemudian tidak bermasalah, maka haknya sudah diberikan. Tapi kalau ternyata terjadi keributan, maka sang istri boleh minta haknya kepada suami untuk tidak kumpul sama mertua. Umpamanya bertetanggaan tapi tidak satu rumah. Apalagi sekarang kan kadang-kala rumah itu kalau kayak di Jember ini masih banyak tanah yang luas ya. Jadi bertetanggaan sama orang tua suami tapi tidak satu rumah. Baik, bagaimana sekarang sikap istri terhadap orang tua suami? Yang pertama, hendaklah kita ketahui bersama bahwasanya anak perempuan itu beda sama anak laki. Ini juga perlu difahami oleh ibu-ibu, bahwasanya ketika bapak-bapak ini menikah, dia itu tidak diserahkan sama orang tuanya kepada istrinya. Tapi yang terjadi, orang tua istri menyerahkan putrinya kepada bapak-bapak. Jadi orang tua ibu-ibu ini yang ketika akad nikah mengatakan, aku nikahkan engkau dengan putriku yang bernama Fulan dengan mahar sekian. Sang suami mengatakan, aku terima. Seperti jual beli. Ada serah, ada terima. Diserahkan, diterima. Dan ada mahar yang diberikan. Maka suami ini jadi surga dan nerakanya ibu-ibu. Orang pertama yang harus ditaatin bukan lagi bapak sama ibunya. Bukan lagi. Siapa? Suaminya. Kadangkala sebagian orang tua itu marah gitu loh kepada putrinya yang sudah menikah. Kok sekarang engkau gak berbakti lagi kayak dulu? Maka sang perempuan hendaklah menyampaikan kepada bapak ibunya, bapak ibu, aku dinikahkan sama dia. Bapak menyerahkan aku sama dia. Surga dan nerakaku dia sekarang. Kalau mau keluar rumah ya harus izin sama suaminya. Kalau bapaknya ngomong, nak kamu kesini nak. Apa kata anaknya? Siap ayah, aku izin sama suami. Kalau suami mengatakan tidak, maka tidak. Apakah perempuan ini dikatakan durhaka? Enggak, siapa? Dia enggak durhaka. Dia taat sama suaminya dan dia berusaha tetap berbakti sama bapaknya. Terus Ustadz, orang tua itu dapat apa? Udah capek besarkan anak perempuan, tahu-tahu dibawa sama suaminya. Dapat surga. Maka yang mendidik anak perempuan itu jamaah enggak sama dengan mendidik anak laki. Mendidik anak perempuan, kata Nabi SAW, yang dikasih anak 2 atau 3 perempuan, kemudian dia besarkan, dia ajarin, lalu dinikahkan, maka anak-anak itu akan menyelamatkan orang tuanya dari api neraka. Karena memang orang tua itu biasanya nggak dapat lagi budi baik putrinya, karena apalagi dibawa keluar kota kemana ya sudah habis, tapi dia dapat surga Allah SWT. Sedangkan anak laki tidak diserahkan. Sehingga sang istri ketika ikut sama suami, dia punya kewajiban membantu suaminya berbakti sama orang tuanya.
Sebagian perempuan mengatakan, "Mas, kamu harus bantu aku juga berbakti sama orang tuaku." Tidak seperti itu. Jadilah engkau orang yang membantu suami berbakti sama orang tuanya. Insya Allah suami nanti akan berbaik hati, memuliakan mertuanya. Terus gimana sekarang Ustaz? Konflik ini Ustaz. Istri hendaklah ngalah. Ustaz, wis ngalah. Salah terus Ustaz. Iya, tidak usah diape-ati. Sabar. Yang dibayangkan, ini surganya suami. Ini surganya suami. Jadi seorang perempuan hendaklah berusaha untuk tetap memandang ini mertua suami ini sudah berbuat baik, membesarkan putranya, lalu aku dijadikan istri sama dia. Jadi kadang-kala mertua ini merasa anaknya diambil sama menantu. Maka hendaklah bersabar sambil terus berdoa. Kemudian konflik-konflik itu biasanya bermula dari kecil sekali. Jangan dikasih, itu seperti api yang kecil, jangan dikasih bensin. Tapi dikasih air, dimatikan. Insya Allah dengan cara seperti itu, kesabaran perempuan ini akan bernilai tinggi di sisi Allah SWT. Dan yang terakhir, untuk perjawaban ini, jangan anak perempuan ini menceritakan masalahnya sama orang tuanya. Kasihan bapak ibunya. Sudah nggak dikasih kebaktian anaknya, tapi dikasih masalah anaknya. Ini anak-anak yang kurang berbakti. Kecuali masalahnya memang nggak bisa, anak perlu solusi dari orang tua. Baru setelah itu sampaikan. Tapi selama bisa diselesaikan sendiri, selesaikan sendiri. Nggak bisa, konsultasi sama orang yang berilmu, bukan orang tua kita. Karena termasuk kebaktian anak perempuan ini tidak pernah menceritakan kesulitan dia kepada orang tuanya. Sehingga orang tuanya itu senang, alhamdulillah anakku bahagia padahal di sana susah. Tapi itu termasuk kebaktian anaknya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, ada yang lainnya? Mah ya, engkau di sini, ya sudah. Aku pengen ngaji, ya udah ngaji via online. Jadi mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Cuma anak tadi kurang dengar sama pertanyaannya sebenarnya. Apa yang menjadi perempuan itu kan kalau kita mencari kesabaran di saat suami marah, kita diam. Terus ada masalah juga dengan keluarganya, kita menanyakan atau dia tersinggung, kita mesti gimana kan itu? Nah, Supaya tidak mengembangkan itu. iya, barakallahu fiik. Nah, memang ketika terjadi konflik di dalam rumah ya. Salah satunya tadi ketika suami marah, Abu Darda itu pernah mengatakan kepada istrinya, kalau aku marah, kamu tolong dinginkan aku. Kalau kamu yang marah, aku akan sejukkan engkau. Kalau nggak seperti ini, kita nggak akan lama berumah tangga. Maka tugas istri tadi ketika suami marah, ya udah dia minta maaf, dia mengatakan iya, aku akan memperbaiki diri ini itu. Kadangkala yang salah itu suami. Tapi istri hendaklah dia minta maaf. Loh, saat yang salah suami. Masa Anda minta maaf? Iya, kita kan ingin rumah tangga ini berjalan. Apa yang diinginkan bercerai? Kalau ingin bercerai ya udah ribut. Makanya Rasul SAW mengatakan tentang perempuan penghuni surga. Salah satu sifatnya adalah al-a'ud, yang suka kembali kepada suami. Kalau nih perempuan berbuat salah sama suaminya, atau dia disakiti sama suaminya, dia yang datang ke suaminya. Kenapa dia yang datang kepada suami, ibu-ibu? Karena suami ini pemimpin. Kadangkala kan egonya itu ya dihargain lah. Sebenarnya tahulah ini suami ana datang. Kata Nabi SAW, ini perempuan meletakkan tangannya di tangan suaminya, lalu dia mengatakan kepada suaminya,
La adzuqu bi ghamdin hatta tarda. Aku tidak akan memejamkan mataku sampai engkau ridho sama aku. Itu mungkin bisa lakukan suami. Kemudian kalau bicara bertanya tentang keluarga suami ini itu macam-macam, jangan tanya. Terus gimana Ustaz, kita ini juga kepingin tahu ini itu macam-macam. Kadang-kadang perempuan kan penasaran ya, ada urusan apa sama keluarga suami. Kalau bisa ditahan hal itu. Bikin suami ini yang menceritakan masalahnya kepada dia. Jadilah seperti Khadijah. Ingat Khadijah radhiyallahu anha ketika Nabi pulang dari Gua Hira dalam kondisi ketakutan. Beliau mengatakan zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Khadijah sama sekali tidak bertanya, kenapa engkau? Enggak. Suaminya diselimuti. Ditunggu dia tenang. Sehingga suaminya sendiri yang cerita. Jadi perempuan ini harus pandai-pandai menjadi menjadi wadah untuk curahan hati suami. Nggak perlu dicurahkan, biar dia sendiri yang ngomong. Kalau sang suami merasa aman sama istrinya, insya Allah dia akan cerita, dia akan ngomong. Tapi ada istri yang ember. Suami cerita tahu-tahu jadi sak kampung kadang-kadang. Ada yang sebenarnya kadang-kadang suami tidak menceritakan hal itu. Maka istri jadilah dia menjadi orang yang selalu terbuka untuk menerima curahan hati suami, tapi dia nggak maksa sama suami untuk bercerita, untuk ngobrol sama dia. Dan juga kewajiban suami ini bukan hanya memberikan nafkah kepada istri. Salah satu kewajiban suami adalah peduli sama istrinya, ngobrol sama istrinya, cerita sama istrinya. Bahkan Nabi SAW sesibuk apapun sebelum tidur beliau ngobrol sama istrinya. Ada suami-suami yang pulang bukan ngobrol tapi ngorok, sehingga istrinya nggak dapat cerita, yang didapat dengkuran suaminya. Tapi ada yang kangen sama dengkuran suaminya. Kalau suaminya nggak pulang itu dia kangen sama dengkuran suaminya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Tapi kayaknya itu jadi pertanyaan terakhir mungkin jamaah. Karena sekarang Jumatnya ini agak cepat. Itu mungkin yang bisa Ana sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ana ingin mengingatkan kembali, hari ini hari Jumat ya, harinya bersolawat kepada Nabi SAW. Banyak-banyak bersolawat di rumahnya, ketika masak, ketika nyapu, apapun banyak-banyak bersolawat kepada Nabi SAW. Kemudian di akhir Jumat itu ada doa yang mustajab. Maka manfaatkan waktu sebelum matahari terbenam itu untuk berdoa memohon kepada Allah SWT. Nabi seringkali membaca doa ketika di majlis. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.